Dukung saya dan tonton seluruh pertandingan Proliga hanya di Mega Spike. Hey kid. Guys, Final Four Proliga 2026 benar-benar menjadi panggung pertarungan para raksasa. Setiap tim datang dengan kekuatan terbaiknya, pemain asing kelas dunia, pemain lokal yang makin matang, dan tensi yang tidak pernah turun sejak laga pertama dimulai. Namun di tengah panasnya persaingan itu, ada satu nama yang berdiri kokoh di papan atas, Jakarta Pertamina Enduro. Dengan koleksi 9 poin, Pertamina Enduro kini berada di posisi yang sangat strategis. Posisi yang tidak hanya memberi harapan, tapi juga tekanan besar. Karena satu langkah lagi, hanya satu kemenangan lagi, mereka akan mengunci tiket menuju Grand Final. Secara hitung-hitungan situasinya mulai terlihat jelas. Memang, secara klasemen sementara, posisi puncak masih diperebutkan ketat dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang unggul dari sisi rasio set. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Pertamina Enduro kini memegang kendali atas nasib mereka sendiri. Jika mampu menambah satu kemenangan saja dan menyentuh minimal 10 poin, maka pintu Grand Final akan terbuka lebar. Bahkan bisa dibilang hampir tak terkejar lagi. Kenapa? Karena dua pesaing lain, yakni Jakarta Electric PLN dan Jakarta Popsivo Polwan, baru mengoleksi 3 poin dari satu kemenangan. Secara matematis memang masih mungkin mengejar, tapi itu dengan satu syarat berat. Pertamina Enduro harus terpeleset, bukan sekali, tapi 2 kali. Dan bukan sekadar kalah, tapi kalah telak. Skenario yang sulit dibayangkan melihat performa mereka sejauh ini. Namun, di dunia olahraga, tidak ada yang benar-benar aman sebelum peluit akhir benar-benar berbunyi. Dan itulah yang membuat laga pekan ketiga ini menjadi sangat krusial. Pertamina Enduro akan menghadapi 2 laga penentuan, 17 April versus Jakarta Popsivo Polwan, 19 April versus Gresik Petrokimia. Semua laga akan digelar di satu panggung besar, Goer Jatidiri, Semarang. Dan dari 2 laga itu, satu pertandingan yang paling menentukan adalah saat menghadapi Popsivo Polwan. Kenapa? Karena disitulah kunci pengunci berada. Jika Pertamina Enduro mampu menang pada laga tersebut, maka posisi aman hampir pasti berada di tangan. Tak perlu menunggu laga terakhir, tak perlu bergantung pada hasil tim lain. Mereka akan berdiri di puncak dengan kaki mereka sendiri. Namun di balik semua hitung-hitungan itu, ada satu suara yang tiba-tiba muncul. Suara yang mungkin jarang terdengar, tapi justru mewakili banyak hal yang selama ini terpendam. Dialah Shindy Saskia, middle blocker nomor 25, pemain yang mungkin tidak selalu menjadi sorotan, tapi memahami betul denyut permainan timnya. Dan kali ini, ia berbicara. Bukan sekadar komentar biasa, tapi pesan yang terasa dalam, emosional, dan penuh makna. Dengan tatapan serius, Shindy seolah menatap langsung ketiga pilar utama tim, Megawati, Salas, dan Voronkova. 3 nama, 3 mesin poin, 3 harapan besar. Lalu dengan nada tegas namun penuh harap, ia menyampaikan, besok bukan pertandingan biasa, ini penentuan. Kalian bertiga adalah ujung tombak tim ini. Ia menarik napas sejenak. Kami butuh lebih dari sekadar permainan bagus. Kami butuh kalian bertarung lebih keras dari biasanya. Pesannya jelas, tidak ada ruang untuk setengah hati, tidak ada ruang untuk ragu. Mega, kamu tahu semua orang percaya sama kamu. Jangan tahan dirimu. Selama kamu di lapangan, kami butuh impact kamu. Salas, kamu punya pengalaman, punya ketenangan. Bantu tim ini tetap stabil saat tekanan datang. Voronkova, kamu adalah pemimpin di lapangan. Energi kamu, itu yang menghidupkan tim ini. Kalimat demi kalimat, terasa seperti dorongan sekaligus tantangan. Namun Shindy tidak berhenti di situ. Setelah menyampaikan pesannya kepada para finisher, ia berbalik ke satu sosok yang tak kalah penting. Tisha, sang setter, pengatur ritme, penentu arah serangan, dan mungkin juga
pusat dari banyak perbincangan belakangan ini. Dengan nada yang lebih hati-hati, namun tetap tegas, Shindy melanjutkan, "Tisha, kamu tahu betapa penting peranmu di tim ini." Ia tidak menyudutkan, tapi juga tidak menutupi. Jujur saja, bukan cuma kami di dalam tim, bahkan fans pun bisa melihat. Sebuah kalimat yang cukup dalam. Variasi umpan itu penting. Monoton itu boleh, tapi harus tetap efektif dan tidak mudah dibaca. Ia menegaskan, tim ini punya banyak senjata. Jangan sampai ada yang tidak dimaksimalkan. Dan nama itu kembali disebut Megawati. Dengan adanya Mega, seharusnya kita punya opsi tambahan yang mematikan. Nada suaranya tetap tenang, tapi maknanya sangat kuat. Shindy tidak berbicara sebagai individu. Ia berbicara sebagai bagian dari tim, sebagai suara yang mewakili ruang ganti. Dan mungkin juga suara dari para fans. Fans yang melihat, fans yang berharap, fans yang ingin tim ini mencapai potensi terbaiknya. Kini semua kembali ke lapangan. Tidak ada lagi teori, tidak ada lagi hitung-hitungan. Yang ada hanya satu hal, pertandingan. Satu laga yang bisa menentukan segalanya. Apakah Pertamina Enduro akan mengunci tiket Grand Final dengan penuh keyakinan? Atau justru membuka celah bagi pesaing untuk kembali hidup? Jawabannya ada di sana, di Gor Jatidiri, di atas lapangan, di setiap set, di setiap poin. Dan satu hal yang pasti, jika semua elemen tim bersatu, jika semua potensi dikeluarkan, jika setiap pemain memainkan perannya dengan maksimal, maka bukan hanya kemenangan yang akan datang, tapi juga sebuah pernyataan besar bahwa Jakarta Pertamina Enduro benar-benar siap menjadi juara. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apakah Pertamina Enduro bisa langsung mengunci Grand Final saat lawan Popsivo? Atau justru akan terjadi kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sementara itu, bursa transfer makin memanas di media Korea. Setelah musim Proliga ini berakhir, Megawati Hangestri Pertiwi, sang oposit andalan kebanggaan Indonesia, kembali dikaitkan dengan peluang berkarir di luar negeri. Ini bukan pertama kalinya, dan justru karena itulah rumor ini terasa semakin nyata. Jejaknya sebelumnya di liga luar negeri sudah cukup menjadi bukti bahwa Mega bukan pemain sembarangan. Ia adalah magnet, ia adalah pembeda. Namun yang membuat cerita ini semakin dramatis adalah satu fakta. Yeom Hye-seon, setter kelas dunia asal Korea Selatan, dikabarkan siap mengikuti kemanapun langkah Megawati pergi. Kabar ini mengejutkan media Korea, yang artinya Yeom Hye-seon siap meninggalkan Liga Korea jika Mega tidak memilih Korea. Bayangkan saja, seorang setter top Asia yang memiliki segudang pengalaman dan kualitas luar biasa, dengan terang-terangan menyatakan ketergantungannya secara emosional dan profesional terhadap seorang pemain Indonesia. down.